Hai Tuhan, selamat datang Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mulai ibadah kita yang dimulai oleh Dewi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita berkumpul di pagi hari ini karena atas kasih dan karunia Tuhan. Tuhan sudah berikan anugerahnya dalam kehidupan kita. Dalam pagi ini kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi untuk mengucap syukur pada Tuhan. Kita akan pujikan pujian bersama-sama. Tuhan hadir di bait saat umat mencari wajahnya. Kiranya pagi hari ini kita memfokuskan diri kita untuk benar-benar hadir dalam hadirat Tuhan.
hari ini banyak yang terjadi dalam kehidupan kita. Biarlah pagi hari ini kita mau jujur pada diri kita sendiri. Kita tampaknya hadir dalam ibadah ini, tapi kita merasakan ada yang kurang dalam kehidupan kami. Kiranya pada pagi hari ini kita mau nyatakan pada Tuhan, mungkin kehidupan kita sudah mulai jauh dari Tuhan. Kita sudah mulai tidak intim lagi, memiliki keintiman dengan Tuhan. Kiranya pada pagi hari ini hadirat Tuhan, tuntunan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Karena tanpa hadirat Tuhan, kita tidak akan kuat menghadapi hari-hari ini. Tekanan yang begitu hebat, penyakit di mana-mana, resesi di mana-mana. Tapi pada pagi hari ini, kita mau satukan iman kita, satukan hati kita, bahwa kami mau benar-benar hadir di hadirat-Mu. Kami mau rasakan hadirat-Mu terjadi dan nyata dalam kehidupan kami. Tuhan pada pagi hari ini akan menjamah hati. Alami hadirat Tuhan untuk memulihkan kondisi keadaanmu. Alami hadirat Tuhan untuk mengalami kemenangan dalam Tuhan. Dia hadir di bait sucinya. Dia hadir di tempat ini. Dia yang hadir di hatimu. Terimalah hadirat Tuhan dalam kehidupan. Hadirat-Mu hadirat Tuhan, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak
hanya kemuliaan-Mu yang kami nampak Tuhan. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ini doa kami Tuhan. Kiranya hadirat-Mu memenuhi hati kami, memenuhi gereja-Mu, memenuhi ibadah ini, sehingga kami boleh mengalami kekuatan-kekuatan iman dalam jalan kehidupan ini. Berkati ibadah ini Bapa, berkati semua kami sudah ada, berkati umat-umat-Mu dalam perjalanan bahkan di gereja setelah selamat, berkati semua kami pergunakan untuk melayani-Mu hari ini, berkati kami yang melayani. Terpujilah Tuhan. Inilah doa kami tabiskan ibadah pada hari ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita tetap lagi berdiri. Kita akan membacakan pengakuan iman bala keselamatan bersama-sama. Pengakuan iman bala keselamatan. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktik kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya, dan yang sama kuasa dan kemuliaan. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah, dan juga sesungguhnya manusia adil. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekalahan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk. Kita akan lanjutkan ibadah pada pagi hari ini dengan satu pujian dari buku Bala Keselamatan nomor 09 ini. Kita mulai dengan sukacita. Sudahkah? Sudahkah?
Raja itu masih mengundang kita hadir di perjamuan Tuhan. Siapa suka boleh datang dan terima undangan perjamuan Tuhan. Kita nyanyikan ayat yang ketiga, kemudian kornya bersama-sama. Kurang keras mana? Siapa yang percaya kita ini adalah umat pilihan Allah? Kita mau pujikan. Mari kita bangkit, bukan bangkit dan bersukacita untuk Tuhan. Bangkit
sukacita memuji Tuhan, amin. Apa sudah ada yang mau capek? Enggak. Kalau gitu kita mau ujikan Tuhan lagi bahwa kita ini adalah umat pilihan Allah. Tadi sudah dikatakan bahwa kita sudah dipilih, amin. Kita dipilih. Tiba saatnya kita mempersiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau berikan persembahan kita dengan diiringi oleh dari buku Pengurahan Keselamatan nomor 180.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, hati kami penuh dengan ucapan syukur sebab Tuhan terlalu baik, telah memelihara kami sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Tuhan telah memberi kesempatan untuk kami bekerja, berusaha untuk memenuhi seluruh keperluan-keperluan hidup kami. Dan di hari perhentian-Mu hari ini Bapa, kami diwajibkan untuk datang beribadah kepada Tuhan, untuk kami bersyukur kepada Tuhan, sebab tidak ada satupun hal yang dapat kami buat selain kami mengagungkan Engkau. Olehnya Bapa, hari ini kami telah ada dalam rumah Tuhan. Kami telah memberi persembahan-persembahan kami untuk kelanjutan pelayanan Tuhan di tempat ini. Kiranya Bapa Engkau suci kuduskan persembahan-persembahan yang telah diberikan dengan penuh sukacita. Dan kembali Tuhan memberkati setiap umat Tuhan dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka, dalam pribadi dan rumah tangga, pendidikan dan perkuliahan mereka. Tuhan berkati, dan biarlah sepanjang minggu ke depan yang mereka akan lalui, kami percaya Tuhan telah sediakan berkat-berkat baru atas kehidupan mereka Bapa. Bapa di dalam sorga, kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan akan tolong mereka. Tuhan lawat mereka hari ini, dan juga mereka yang telah lanjut usia, Tuhan memberkati. Kami ingat bagi Ibu Santoso, kami ingat bagi Ibu Sindong, kami ingat bagi Oma dari Renaldi, Tuhan juga berkati, dia sedang berjuang untuk hidupnya. Kami bawa kepada Tuhan, Engkau berkatilah kehidupan mereka Bapa dalam lanjut usia dan juga mengalami kesehatan yang berkurang. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Sur dan Ibu, Tuhan juga berkati mereka, Tuhan juga sehat kuatkan Bapak dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Kami juga berdoa untuk Ibu Sonya dalam pembaringannya, Tuhan juga memberkati Bapak. Bapak di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Simon, Tuhan juga sehat kuatkan. Kami berdoa untuk anak kami Brian, terima kasih Tuhan kasih-Mu dalam kehidupannya sampai hari ini. Tuhan juga terus beri dia semangat menjalani kehidupan. Kami percaya waktu Tuhan yang indah, Tuhan akan memberikan dia kesehatan, kekuatan yang sempurna, dan nama Tuhan akan dimuliakan. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami Bapak Ong dan Ibu yang merencanakan akan ke luar negeri. Tuhan, kami bawa mereka kepada Tuhan. Kau melihat semangat hidup yang terus dilakukan Bapa dan menjadi teladan bagi hidup kami, di mana setiap sore mereka begitu setia untuk beribadah di tempat ini Tuhan. Kami serahkanlah semua rencana-rencana mereka beberapa hari ke depan. Tuhan akan menjaga melindungi mereka Bapa. Bapa di dalam sorga, kami juga bersyukur untuk hari ini. Ada keluarga atau anak-anak dari Cilidia almarhumah. Engkau melihat mereka ada untuk mereka akan memasang foto orang tua mereka yang kekasih sebagai tanda bahwa di sini pernah ada anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang begitu setia. Kiranya Bapa Engkau berkatilah anak-anak ini, anak mantu cucu. Tuhan tolong mereka dalam usaha dan pekerjaan, diberkatilah oleh Tuhan. Walaupun mereka ditinggal oleh ayah dan ibu yang kekasih, namun Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan mereka. Tuhan Yesus setia memelihara, menjaga dan menopang hidup mereka Bapa. Bapa di dalam sorga, pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang jauh terpisah dari kami, namun mereka tetap mengingat pelayanan Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan berkati juga mereka hari ini, keluarga Tobias, Dr. Elda dan juga Saudari Desi, Saudara Dana, Tuhan juga memberkati, Saudara Edwin, Tuhan berkati. Dan terima kasih anak kami Renaldi, anak kami Edgar ada bersama-sama dengan kami beribadah hari ini. Tuhan berkatilah hidup mereka. Kami juga berdoa untuk anak kami Joan yang ada di Taiwan, juga Floreno, anak kami Bella di Jakarta. Tuhan berkatilah mereka Bapa. Dan biarlah sukacita juga hari ini menjadi bagian atas hidup mereka. Perlindungan dalam setiap langkah mereka bekerja, berusaha, sekolah, kemanapun mereka pergi. Tuhan menjagai mereka Bapa. Bapa di sorga, kami serahkanlah jemaat-jemaat Tuhan yang terus menjadi doa-doa kami, Tuhan akan menolong. Kami berdoa juga untuk kesehatan Cilani, kesehatan bagi Ibu Sri Kunconowati. Tuhan tolong mereka Bapa. Biarlah semua kami mengalami damai sejahtera Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingat bagi bangsa dan negara ini, Tuhan juga berkati. Tuhan tolong pemimpin kami untuk terus rindu mensejahterakan masyarakat.
untuk terus melakukan perekonomian yang baik di negara ini. Kami dukung di dalam doa. Tuhan pulihkan negara ini dari segala kejahatan. Dan biarlah Tuhan negara ini menjadi negara yang hidup dalam damai. Ada banyak Tuhan hal-hal yang terjadi, Tuhan akan menolong. TNI Polri yang bekerja menjaga negara ini dan juga memerangi kejahatan. Tuhan juga berkati hidup mereka supaya mereka bekerja dengan penuh tanggung jawab. Bapa di sorga, berkati kami yang ada di kota Surabaya, berkati pemimpin di kota ini. Biarlah juga kami terus boleh melihat hal-hal yang baik yang dilakukan untuk kemajuan masyarakat di kota ini, Bapa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu, hamba-Mu, Sersan Mayor Korops yang telah menyiapkan hati, pikiran, pelayanannya hari ini. Tuhan urapi dengan kuasa-Mu. Tuhan pakailah hamba-Mu untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Inilah doa kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan siapkan hati kita karena mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kita percaya bahwa ketika firman Tuhan disampaikan, kemenangan akan terjadi dalam kehidupan kita. Ku
bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan pada jam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan sudah himpunkan umat-umat Tuhan datang ke gereja-Mu yang kudus, telah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami juga boleh memberikan persembahan apa yang kami miliki. Tiba saatnya Tuhan, 25 menit yang akan datang, Tuhan akan berbicara kepada hamba-hamba Tuhan dan umat-umat Tuhan yang ada pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berikan tuntunan Roh Kudus, sehingga hamba-Mu ketika menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dan sekehendak daripada Bapa, dan kepada umat-umat Tuhan senantiasa diberikan kemudahan dengan bahasa yang mudah dimengerti untuk menerima kebenaran daripada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh berdiri di minggu yang ketiga di bulan Mei, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan selalu memberikan hidup kepada setiap umatnya yang percaya dengan berkelimpahan. Walaupun pada pagi hari ini dengan suasana hujan tapi kami boleh menerima anugerah Tuhan dan terbukti Tuhan hadir pada pagi hari ini. Tuhan, kami percaya, khususnya kami akan berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan, baik itu pergumulan di dalam persoalan ekonomi. Tuhan kiranya buka jalan, dan pergumulan yang sedang dalam sakit penyakit kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, dan pergumulan di dalam problem rumah tangga yang juga saat ini sedang semarak-maraknya, kami percaya Tuhan anugerah-Mu turun di dalam keluarga kami masing-masing, sehingga kami boleh menikmati berkat Tuhan, berkat sorgawi. Tiba saatnya Tuhan, firman akan dibentangkan pada pagi hari ini. Biarlah firman itu menjadi pelita di dalam kehidupan kami, bahwa kami tidak hidup di dalam kegelapan, tetapi kami boleh hidup di dalam terang Allah yang senantiasa Tuhan mencurahkan berkat-Nya pada kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, dan kami percaya bahwa Allah turut bekerja pada pagi hari ini, dan apabila masih ada roh-roh yang tidak berkenan di dalam kehidupan kami, hati dan pikiran kami, dan di dalam ruangan ini, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba saatnya kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam Alkitab kita, di dalam Sefanya pasal yang kedua. Saya harap fokus ya, jadi supaya kita ketika kita beribadah boleh merasakan sesuatu ya yang menambah iman kita, pengharapan kita ya, supaya kita juga lebih kuat di dalam menghadapi keadaan-keadaan saat ini semakin berat. Ya, Sefanya 2 ayat 1 hingga sampai ayat yang ketiga. Seruan untuk bertobat. Ayat yang pertama itu dikatakan, bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Ayat yang kedua, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup sebelum datang di atasmu murka Allah yang bernyala-nyala, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Yang ketiga, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Allah. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Nah, kalau kita jelaskan secara detail, sebetulnya ini mengenai keadaan bangsa Yehuda, ya, yang pada saat itu ditandai dengan banyak kekacauan, ya, dan banyak bangsa-bangsanya atau rakyatnya, ya, dia meninggalkan Tuhan, dan yang diharapkan ada pembaharuan, dan pembaharuan itu dilakukan oleh Nabi Sefanya. Cukup nabi kecil, tapi dia cukup relevan, ya, yang disampaikan pada pagi hari ini. Dan Nabi Sefanya dia hanya sederhana.
di saat itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Yosia. Yosia itu raja yang paling termuda, ya. Dan seruannya yang dilakukan oleh Nabi Sefanya adalah seruan untuk bertobat. Sefanya mengajak kepada semua orang termasuk raja-raja adalah untuk senantiasa merendahkan hati, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita selamat dengan murka Allah. Kalau kita melihat bahwa hari kemuliaan Allah, orang bilang dari dulu ya sudah bilang ya toh, hari kemuliaan Allah itu hari yang udahlah habis semua ya bumi itu. Tapi kita sangat relevan. Yang Tuhan minta pada pagi hari ini adalah kita untuk menaruh suatu pengharapan kasih, ya. Yang dikatakan oleh Nabi Sefanya itu adalah perbuatan kasih yang untuk ditampakkan di dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini ketika kita beribadah, kita masih ingat dengan iman, pengharapan, dan kasih. Pada saat ini ketika kita beribadah, saya yakin dan seyakin-yakinnya, saudara akan mempertebal iman. Mempertebal iman adalah suatu hal yang sangat mutlak di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi kekacauan di dunia, hari-hari ini tidak mudah kita menghadapi. Kalau dulu ada hashtag Indonesia Gelap, tapi ketika Pak Prabowo dia sebagai presiden dia memberikan mengundang para jurnalis, dia memberikan keterangan-keterangan yang positif. Ya, hasilnya ada. Siapa yang bilang nggak ada? Antara lain kita diberikan hidup yang cukup melalui makanan. Makanan itu surplusnya luar biasa loh, 11, sekian lah, atau 10, mendekati 11 lah. Ya. Jadi kalau makanya pada saat hari Lebaran yang lalu, makanan itu sangat cukup, tidak mengalami gejolak yang naik. Tapi kita nggak melihat Indonesia gelap. Kita melihat Indonesia terang. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Kalau hari-hari yang lalu kita tahu bahwa di dalam hukum kekristenan kita pastinya ada kemakmuran, kelaparan selama 7 tahun, ya toh, 7 tahun masing-masing, itu adalah hal yang biasa. Tetapi hari-hari ini yang sedang kita alami tidak mudah. Ada banyak perubahan, gejolak, carut-marut sosial, politik, ekonomi. Gak usah jauh-jauh, khususnya anak-anak muda. Anak-anak muda saat ini sangat gampang digandrungi dengan teknologi. Sangat-sangat mudah, wahai anak-anak muda, berhati-hatilah engkau. Di samping dengan masalah narkotika, yang kalau saudara lihat berapa banyak yang diracuni. Kemudian yang kedua, dengan film aja. Begitu dibuka film Korea, misalnya ditayangkan di Jakarta, hitungan menit habis. Dan orang berani mengeluarkan uangnya untuk pergi ke Jakarta. Mendengarkan lagu-lagu Korea. Orang itu bisa menangis. Saya terheran-heran. Berarti orangnya kayak begini, saya katakan, Pak, kalau saya di kantor, hei kamu dengar apa? Bisa nangis-nangis itu kayak begitu itu. Korea Korea Pak. Kalau manggil di kantor pasti tidak ada manggil Jadi kayak begitu keadaannya. Dan orang dengan mudahnya kadang-kadang menghabisi kalau sudah pada titik nada yang terendah dirinya dengan cara-cara yang tidak wajar. Tapi pada pagi hari ini sebelum hari murka Tuhan turun, Tuhan mengingatkan kepada semua orang untuk seruan bertobat. Bertobat itu yang digarisbawahi di dalam ayat yang ke-1, hendaknya kita semangat. Tidak ada satu kata yang lebih baik daripada semangat di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Ya. Semangat itu adalah mempertebal iman kita. Jangan engkau pernah berkata menyerah dengan keadaan. Siapa yang bilang hari ini enak hidupnya? Pasti ada, yang enak pasti ada ya saya katakan. Tapi
secara garis besarnya makronya bagus ekonomi, mikronya yang susahnya setengah mati, ya toh? Karena daya belinya menurun, turun. Harga makanan sudah mulai naik. Gak usah jauh-jauh ya. Kalau saudara beli teh, itu sekarang harganya sudah 1 gelas. Itu kalau di rumah makan besar bisa 15.000. Kalau di rumah makan menengah sudah mulai ancur-ancur ke 7.000. Saya kaget-kaget juga. Kalau di gereja gratis ada di belakang. Yang menyediakan soalnya Ibu Mayor. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kira-kira kayak begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita akan menyerah dengan keadaan demikian? Jangan sekali-sekali kau hidup tanpa semangat. Sebab ketika kita tidak memiliki suatu semangat yang besar di dalam kehidupan kita, lunglai kan? Tidak usah jauh-jauh ya. Saudara kalau tidak punya semangat untuk belajar pasti gak lulus. Kecuali orang yang lihai, IQ-nya tinggi. Saudara tidak memiliki semangat di dalam bekerja, pasti tidak akan berhasil hasilnya. Atau hasilnya hanya angka 4, 5 kayak begitu ya. Saudara tidak punya semangat di dalam berusaha, pasti gak laku. Pasti saya katakan. Sebab sering namanya orang itu jiwa yang paling utama. Setiap orang pasti punya kemalasan di dalam diri kita. Nah, kita diingatkan bahwa kita harus hidup semangat. Kalau saudara tidak semangat, pasti saudara tidak akan pernah mengenyah keberhasilan. Hari-hari ini ditandai juga dengan hal yang paling sulit. Ini lama saya katakan. Karena ibarat, gejolaknya ditandai dengan banyak cara ya. Diam-diam tarif dipermainkan, diam-diam tarif diturunkan, ya toh? Sehingga harga emas sekarang sudah turun loh, tinggal 17 sekian. Contoh itu yang paling gampang, ya toh? Kemudian saham lagi naik, kayak begitu. Dan memang harus diguncang-guncang terus sehingga manusia dibuat bingung. Tetapi firman Tuhan mengatakan pada pagi hari ini, Tuhan tidak pernah berjanji di dalam kehidupan kita selalu hidup baik-baik saja. Atau hidup di dalam kemewahan, atau hidup di dalam kecukupan. Supaya apa? Supaya kita bisa menerima kebesaran daripada Tuhan. Ketika saudara di dalam keadaan perubahan, saudara telah siap sedia. Dan tahu bahwa ada Tuhan yang selalu menuntun di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam kesempatan ini, kita boleh belajar. Sekalipun bahwa di dalam orang itu kan pasti nggak selamanya baik ya. Contoh aja lah Thomas Edison ya. Yang paling gampang, dia yang menemukan lampu pijar sehingga menerangi gereja pada saat ini. Dan di dalam waktu yang lalu, siapa sih kalau saya baca sejarahnya, itu orang yang gak pintar banget ya. Tapi dia berubah, dia semangat, mau belajar ya. Dan akhirnya dia mampu menciptakan lampu pijar yang menerangi dunia. Jadi orang itu pasti ada perubahan. Dan Tuhan tidak mempunyai satu rencana yang jelek di dalam kehidupan kita. Rancangan Dia pasti rancangan yang baik. Tinggal kita yang mau harus berubah, disesuaikan dengan keadaan. Nah, pada pagi hari ini kita boleh belajar bagaimana apakah kita sebagai orang Kristen bisa mengalami suatu mujizat. Bisa, saya katakan. Kapan? Ketika saudara memiliki suatu semangat. Tapi kalau saudara tidak memiliki suatu semangat, gak bisa. Pasti gak bisa. Kecuali betul seperti lagu tadi. Ketika saudara bersungkur, datang kepada Tuhan, menyerah dengan itu baru ketika Tuhan menolong, pasti mengalami suatu perubahan. Nah, jemaat Tuhan yang diberkati, saya sangat berharap bahwa semua itu harus bersemangat. Termasuk di dalam gereja. Ketika kita berada di dalam gereja, ketika kita juga melayani pekerjaan Tuhan, harus semangat. Tanpa semangat, gereja itu tidak akan pernah ada yang bertumbuh. Termasuk offset yang di belakang. Semangat dia, ya toh? Melayani jiwa-jiwa. Bertumbuh kan? Melayani pembangunan. Semangat kan? Sehingga jemaat akan bertumbuh. Dan roh Tuhan selalu bekerja
pada orang-orang yang semangat. Tidak usah jauh-jauh, kalau saya waktu bangun, itu hampir, kalau hari apa saya pasti dia banyak berdoa. Gak ketemu saya kadang-kadang. Saya tanya, ibu mana? Kadang-kadang yang penting, oh di belakang berdoa. Oh bapak mana? Oh di sini berdoa. Ya baik. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka sebagai ayat beberapa yang menuntun. Di dalam Filipi 4 ayat 13, coba dibuka. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Jadi Tuhan itu berjanji semua perkara dapat ditanggung oleh yang di atas. Asal, nah nanti saya jelaskan berikutnya. Ada asalnya, bukan hanya dipegang ayat ini, saudara datang berbakti. Saya yakin ya ketika saudara berbakti atau saudara datang beribadah, saudara akan memiliki iman yang berkeyakinan yang lebih tinggi dan menambah. Ya. Bukan hanya sekedar datang dan pulang. Tapi bagaimana saudara menikmati bait Allah. Saudara menikmati kuasa Allah. Kadang-kadang nggak tahu pada menit yang keberapa Allah berbicara sendiri kepada setiap umatnya. Saya mengalami. Kalau saya tidak mengalami, saya tidak mungkin bisa bercerita. Kadang-kadang firman itu walaupun dibentangkan, pada menit yang keberapa, oh Tuhan mengingatkan saya. Jadi percaya dulu Tuhan itu ada. Tapi kalau saudara bicara Tuhan tidak ada, lupakan aja. Jangan terlalu berharap. Hanya tunggu nanti hari murka Allah yang saudara terima. Saya tahu kalau ketika saudara datang walaupun tadi pagi hujan, banyak orang datang mencari Tuhan, tahu. Dan Tuhan tahu bahwa pengorbanan saudara akan menerima berkat-berkat ketika saudara beribadah kepada Tuhan. Jadi segala perkara itu dapat ditanggung oleh Dia, tapi ada caranya. Bukan hanya sekedar omong-omong, ngelihat, mendengar saja. Lakukan apa yang Tuhan minta. Belajarlah daripada seorang Daud. Siapakah si Daud itu? Dia membatik kecapi. Daud, dia seorang pemazmur. Daud, dia seorang pemuji. Tapi Daud ini, dia tidak mempunyai ketakutan apapun di dalam kehidupannya karena Tuhan menyertai dan Tuhan memakai Daud di dalam kehidupannya. Sekalipun dia menghadapi Goliat, orang yang begitu tinggi raksasa, Daud bilang, ada Tuhan menyertai aku. Dan aku pasti beres. Dan beres, ya toh? Nah, Alkitab selalu berjanji, hendaknya kita setia kepada Tuhan. Ketika kesetiaan kita diuji oleh Tuhan, pastinya kita ada ujian. Pastinya ada pencobaan ketika iman kita lemah. Dan pastinya kalau kita tidak menuruti, ada murka Allah yang akan turun. Kalau murka Allah sudah tidak ada harapan, luput di dalam kehidupan kita. Jadi pada pagi hari ini tidak ada ceritanya, tidak ada sejarahnya, ya. Ketika orang yang sudah percaya kepada Tuhan, orang yang sudah menaruh pengharapan kepada Tuhan, ada doa yang belum terjawab atau sudah mulai mundur. Tapi ketika mereka datang kepada Tuhan, ketika mereka menghadapi suatu masalah yang bertubi-tubi, saya katakan, ketika mereka menghadapi suatu problematik dalam kehidupannya, kalau kehidupan itu kan sebetulnya hanya 3 ya, tidak banyak. Tapi kalau begitu masalah keluarga, itu yang paling berat. Itu yang paling berat. Jadi tidak ada ceritanya di dalam sejarah ketika orang yang sedang bersungkur mencari Tuhan, persoalannya lebih berat, itu nggak ada ceritanya. Atau tambah hancur di dalam kehidupannya, itu nggak ada ceritanya. Baca di dalam sejarah manapun. Tapi ketika saudara datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan pengharapan. Tapi ada proses yang harus saudara lalui, bukan sadek sanyet. Ya. Biasanya orang itu yang paling nggak telaten itu kan sadek sanyet, ya toh. Kenapa Tuhan? Kok ini menimpa pada diriku?
Kan itu toh pertanyaannya yang terjadi. Saya ngalami semua. Saya bukan orang yang gampang berdiri di sini. Saya dulu mulai dari pojok belakang itu. Saya mulai dari sekolah minggu, ya. Murid, jabatnya, mumpung nggak ada ping-ping ini ulang tahun mungkin ya. Itu maminya itu di bawah pohon mangga ini yang masih ada. Dia cetak-cetak kita pakai stick, dikasih bintang. Bintangnya banyak, dapatnya hadiah luar biasa. Dan saya selalu dapat hadiah luar biasa. Jadi lama saya di sekolah minggu di sini. Eranya udah dulu itu ya, sampai terus-terus ada Ibu Mayor Selamat dan seterusnya. Itu menandakan bahwa ketika kita rajin, Tuhan akan mengubahkan. Nggak gampang loh berdiri di sini, nggak gampang loh dipakai Tuhan. Dan saya tahu ketika orang itu dipakai Tuhan ada upah. Dan upah itu yang sudah saya terima. Lewat usaha pekerjaan, lewat keluarga, lewat kesehatan. Puji Tuhan saya mengalami semua dengan baik. Itu yang lama-lama yang sudah rambutnya 2 warna ya. Itu mengalami. Tahu ya toh. Nah, hari-hari ini saya percaya ya sebagai anak Tuhan mungkin kalau kita pas sebelum hari Paskah ya toh, saya selalu mengatakan bahwa keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma, gratis. Gampang toh? Gampang saya katakan. Ya. Tapi mengikut Yesus bukan hal yang mudah. Ya. Mengikut Yesus itu saya katakan sulit. Harus bayar harga. Itu enggak gampang juga. Ketika saudara tak diberkati untuk bayar harga, bisa nengok piye gitu ya. Saya tidak mau ngajarin, saya ketika khotbah apapun kan saya sesuai aja ini minta. Ini saya khotbah ini bongkar-bongkar ini kadang-kadang ya. Cari sesuatu, minta tuntunan, tak udah nyampaikan di sini. Kalau yang udah ahlinya ya memang cepat ya toh. Tapi apa yang Tuhan minta? Berani menyangkal diri. Percaya kepada Tuhan, memikul salib setiap hari. Jadi tidak mudah itu. Saya sangat berharap pelayanan di gereja ini akan maju besar setelah saya. Ya, oh Bapak Mayor sudah bisik-bisik, saya juga katanya. Oh, mau mutasi, tidak apa-apa, Mayor mutasi. Apanya pengerja orang-orang muda di sini akan berkarya. Saya juga mutasi, ya toh. Masih banyak orang-orang muda yang di sini. Itu pesta ketawa-tawa itu, ya toh. Tidak usah takut dibentuk, ada upah dan ada janji Tuhan. Gampang saya ngomong, gampang karena saya ngalami. Makanya saya banyak diam kalau ada apa-apa. Saya tahu bahwa Tuhan pasti atur semua dengan baik. Saya banyak diamnya toh, tapi saya selalu minta bantuan kepada Tuhan. Dan biasanya, ya toh, orang-orang yang dipakai Tuhan itu adalah orang yang sudah pernah mengalami suatu problematika yang paling tinggi, ya toh? Ketika apa? Ketika sedang hancur hatinya dipakai oleh Tuhan. Dia tahu bahwa di balik semua itu ada kebaikan yang Tuhan berikan. Dan Tuhan sangat cinta pada orang-orang yang rendah hati. Saya mengalami juga pada saat rendah hati. Waduh, pandemi ya saya ngalami. Problematiknya itu ampun itu. Antara di bawah 0 dan kalau saya mungkin sekarang saya hitung 3 gitu ya, dan di bawah 0. Waduh, itu paling berat. Tidak semua orang bisa menghadapi. Kalau sudah begitu loh, minta tolong kepada siapa? Tuhan hanya satu-satunya yang membuka jalan. Nah, di tengah-tengah keadaan yang ini yang saya katakan lama, mungkin bisa sampai 2005-2006, persiapkan kita, jangan sampai kita kena murka Allah. Ya, sebetulnya gampang. Bersemangatlah ketika saudara bekerja. Bersemangatlah ketika saudara sekolah atau kuliah. Bersemangatlah di dalam rumah tangga, jangan melihat, waduh om susah, waduh pak susah. Kehancuran yang akan datang.
Iblis juga bekerja yang luar biasa juga. Bersemangatlah kita ketika kita melayani Tuhan. Melayani itu ada banyak 1000 cara ya. Jangan disalahartikan yang tek itu, sedikit-sedikit itu. Enggak. Yang paham itu pasti ada banyak cara. Melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi melayani Tuhan itu seperti ini melayani Tuhan, ini melayani Tuhan. Tapi ada banyak lagi dengan banyak cara. Yang kita harus hidup di dalam tuntunan Tuhan. Krisis boleh terjadi di mana-mana. Tapi jangan sampai krisis saudara mengalami krisis kepercayaan kepada Tuhan. Supaya hidupmu tidak mengalami kemurkaan daripada Tuhan. Tapi pertobatan. Bersemangatlah. Masih ada jalan. Masih ada pengharapan. Iman, pengharapan, kasih. Kasih yang terbesar. Dan ketika saudara tidak memiliki kasih, Stefania juga mengajarkan untuk seruannya bertobat. Karena kasih itu harus terpancar setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kasih itu harus nyata. Kasih itu bisa dirasakan. Kasih itu bisa dilihat juga. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini kita boleh belajar. Masih ingat dengan seorang wanita yang mengalami pendarahan yang luar biasa. Dia penuh percaya diri. Saya kujabat jubah Tuhan, aku akan sembuh. Dan Tuhan apa yang katakan? Saya merasakan ada detakan yang menjamah jubahku dan sembuhlah. Sembuh. Itu contoh yang paling mudah di dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan segera kita akhiri. Tapi inti poinnya saudara paham. Semangat itu adalah nomor 1, ya. Jadi pada pagi hari ini yang pertama adalah semangat itu penting. Karena tanpa semangat hidup itu pasti dingin-dingin terus, ya. Dan tidak mengalami suatu perubahan besar. Justru di situasi kondisi yang tidak menentu ini kita membutuhkan Roh Allah yang luar biasa untuk bekerja di dalam kehidupan kita supaya kita tidak pernah mau tenggelam. Pelaut yang berhasil pasti pelaut yang sudah mengalami badai atau menghalau badai. Itu pelaut yang berhasil. Seorang salesman yang berhasil pasti dia sudah menjual yang terbanyak. Kemudian yang kedua, dan jangan lupa saudara berdoa. Ketika saudara berdoa, ada roh yang menyala-nyala. Di dalam diri kita ini kan ada Roh Kudus, dalam titik yang paling kecil. Roh yang menyala-nyala untuk senantiasa hidup kita bersemangat dari waktu ke waktu. Coba dibuka di dalam Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini pesannya. Tapi di dalam kenyataan sehari-hari, orang itu banyak lupanya ketika sudah diberkati. Orang itu sudah lupa, waduh, doa pun juga bisa lupa, ya kan? Nah kalau saudara gak pernah menyapa dengan melalui doa, mau meminta sesuatu, apa ya bisa. Anak kecil yang tidak mengungkapkan permintaannya kepada orang tuanya, apa ya tahu orang tuanya? Gak tahu. Kemudian yang ketiga, banyak-banyaklah membaca firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itu dipenuhi tuntunan daripada Tuhan. Untuk hidup kita orang semua atau umat-umat Allah. Dan saya percaya Tuhan selalu memberikan tuntunan yang baik. Jadi jangan lihat lagi masa lalu. Masa lalu itu sudah berlalu. Ketika kita sudah bertobat, ada hidup yang terang di hadapan Tuhan. Dan hidup kita menerangi pada orang-orang yang percaya.
Ada satu ayat yang lumayan bagus ya. Coba dibuka di dalam kitab Amsal 18 ayat 14a saja. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Dan setelah menanggung penderitaannya, ada hal yang luar biasa yang saudara nikmati. Seperti saya katakan, saya khotbah ini adalah lingkaran daripada yang saya alami. Tapi gak gampang ketika saudara menghadapi suatu pencobaan. Iblis itu yang bekerja. Tapi gak gampang juga ketika saudara menghadapi ujian. Berarti saudara akan ditingkatkan. Bisa mundur 100%, bisa jalan di tempat, atau bisa maju melompat 1000%. Gak gampang. Saya sering ditanya, Pak atau Om, kok bisa Om ya? Ya bisa lah. Ada yang di atas. Ada Tuhan yang selalu menolong. Jadi pada pagi hari ini, ketika saudara menghadapi suatu pencobaan, itu bisa dilihat juga ayat-ayat anunya itu di 1 Korintus 10 ayat 13 ya. Itu mengenai pencobaan-pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Itu janji Tuhan. Tidak usah takut menghadapi kehidupan. Saya tahu hari ini bentar lagi mungkin dolar naik, turun lagi, habis nanti uangnya. Emas sekian beli, ya kan bingung. Itu kalau dia lihat TV itu. Yang ikut-ikutan, waduh ya hari ini ya berkurang. Ini malah kurang 15-20% lah ya. Dolar berapa terakhir 17,4, seret turun ya toh. Wis ditabung aja lah dalam rupiah. Rupiah kita baik loh. Karena kalau kita lihat ini inline semua dengan firman-firman Tuhan. Kita sampaikan pada pagi hari ini. Ya, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Terpujilah Tuhan, firman yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Saudara dikuatkan oleh kebenaran firman-Nya. Bersemangatlah di dalam hidup saudara, supaya saudara tetap menikmati berkat-berkat Tuhan yang selalu cukup. Melihat kasih-Nya yang tidak pernah pudar. Kasih-Nya yang selalu bisa dirasakan. Baik di dalam keluargamu, baik di dalam gerejamu, baik di dalam tempat pekerjaanmu. Sehingga saudara boleh merasakan ada mujizat-mujizat Allah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadilah orang-orang yang tangguh menghadapi badai. Tuhan menyertai kita. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Mayor. Baik, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, mari kita terus hidup dalam firman Tuhan. Perjalanan hidup kita tidaklah mudah. Firman-Nya mengajak kepada kita hari ini tetap punya namanya kepedulian kepada Tuhan. Ya. Murka Tuhan yang dikatakan tadi itu menjadi hal yang harus kita waspadai. Tapi mari kita belajar hari ini untuk kita terus boleh peduli kepada waktu-waktu yang Tuhan beri bagi kita. Kalau saudara baca Sefanya 2 ayat yang ketiga, maka di situ mengajar kepada kita bahwa kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Carilah murka Tuhan itu nggak bisa kita hindari. Tapi dikatakan bagaimana murka itu kita bisa dilindungi dari murka itu. Pertama adalah cari Tuhan. Yang kedua cari keadilan. Harus adil sama Tuhan, saudara sekalian. Waktunya harus adil sama Tuhan. Jangan banyak kerja ibadahnya nggak ada. Itu nggak adil gitu. Harus adil sama Tuhan. Yang ketiga dikatakan carilah kerendahan hati. Kalau saudara pegang 3 hal ini, maka saudara terlindung dari murkanya Tuhan. Cari Tuhan, cari keadilan. Yang kau boleh bekerja silahkan, kau boleh buat apapun silahkan.
Tapi ingat, ada waktu-waktu engkau harus beribadah kepada Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan. Jangan tinggalkan ibadahmu. Hari Minggu engkau bilang, aku sibuk Tuhan, aku punya kerjaan, aku punya ini, aku punya ini. Kau lupa beribadah kepada Tuhan. Kau ketiduran pada hari Minggu. Karena hari Sabtu kemarin kau kerja capek, lelah dan sebagainya. Engkau begadang dan sebagainya. Kau gak adil, saudara sekalian. Tuhan bilang, kau akan terima dari murka Tuhan. Waktu engkau cari Tuhan, kau harus adil dengan Tuhan. Dan carilah kerendahan hati. Orang yang rendah hati akan ditinggikan. Tuhan gak suka surga punya orang yang sombong, saudara sekalian. Tuhan gak ada tempat bagi orang di surga, orang-orang yang angkuh itu gak ada. Tapi Tuhan mau orang yang rendah hati, itu ada di surga. Orang yang adil dengan Tuhan. Tuhan juga butuh keadilan. Kita bilang Tuhan yang cemburu, saudara sekalian. Allah yang cemburu. Waktu engkau harus tahu jam-jam ibadah, engkau tidak akan beribadah. Tuhan cemburu. Dia mau engkau adil kepada Tuhan. Carilah Tuhan. Hidup ini tidak mudah. Hidup tidak gampang, saudara sekalian. Tapi tadi ada firman Tuhan katakan kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena dalam ucapan syukur ada kekuatan yang luar biasa. Dalam ucapan syukur ada kemenangan yang Tuhan beri bagi kita. Orang yang bersyukur tidak mudah, saudara sekalian. Waktu kau mampu bersyukur, maka disitulah kekuatan Allah. Ada namanya dinamis Allah itu akan turun atas hidupmu, memampukan engkau menjalani hidup ini lebih daripada yang aku pikirkan. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Dengan puji ini saudara-saudara sekalian, yang mengatakan ku bersyukur Tuhan kepadamu. Dan hari ini saya mau beri kesempatan bagi kita sekalian. Jika ada kita yang mau berdoa kepada Tuhan, jika ada kita yang mau sudah membawa beban hati kita, membawa hidup kita kepada Tuhan. Ada sakit penyakit kita yang mungkin sulit disembuhkan. Terkatakan bahwa gak mungkin sembuh. Tapi saya mau katakan Tuhan bisa sembuhkan engkau. Tuhan bisa pulihkan engkau. Waktu engkau punya kesedihan yang lebih mendalam sekalipun, Tuhan bisa hibur engkau. Waktu engkau bersyukur kepada Tuhan. Ingat, jangan kau diintimidasi oleh persoalan. Jangan kau diintimidasi oleh ketakutan. Tapi yakinkan dalam dirimu, waktu kau bersyukur dan berdoa kepada Tuhan, aku tahu Tuhan turun tangan untuk memberkati hidup. Mari kita puji ini saudara-saudara sekalian. Dan saya beri kesempatan kepada kita hari ini. Ada yang mau berdoa, lakukan itu hari ini. Di bangku anugerah lakukan itu, kau berlutut berdoa. Ada bantal untuk meletakkan lututmu, untuk berlutut, kau gak perlu sakit, gak perlu rasa sakit lututmu. Di tempat dudukmu lakukan itu. Datanglah kepada Tuhan dengan ekspresi doa. Tuhan ada di sini untuk memberkati dan mendengar doa-doa. Lebih dari yang telah kupintai, lebih daripada yang kupikirkan. Katakan sama-sama, ambil waktu untuk berdoa. Lebih dari yang telah kupintai. Amin. Lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Tuhan sediakan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidup saudara saya. Amin. Katakan sama-sama. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Hanya karena kebesaran kasih Tuhanlah kita ada, saudara sekalian. Jangan sombong, jangan angkuh. Carilah kerendahan hati. Berikan, katakan sama-sama, bersyukur. Bersyukur padamu, Tuhan, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jaminan. Dia jamin hidupmu, saudara sekalian. Ada jaminan yang Tuhan beri bagi saudara dan saya. Apapun itu, hati Tuhan ada bagi kita. Kau Tuhan,
berdiri saudara-saudara sekalian, mari ekspresikan doamu hari ini. Apa yang kau sedang hadapi hari ini? Saya nggak lihat dan saya nggak pernah tahu. Tapi saya mau katakan, Tuhan menyelidiki hatimu yang terdalam. Orang nggak pernah tahu masalah hidupmu, ketakutanmu, kekhawatiranmu. Tapi saya mau katakan di tempat ini, Tuhan melihat itu saudara sekalian. Mari lakukan itu hari ini. Gak ada sakit yang bisa disembuhkan. 1 Korintus tadi katakan bahwa pencobaan kamu adalah pencobaan biasa yang gak melampaui kekuatanmu sebagai manusia. Tuhan bilang ada jalan keluar saudara sekalian, amin. Ada jalan keluar saudara sekalian yang Tuhan beri bagi saudara dan saya. Itulah jaminan Tuhan. Dan kan pujiannya sekarang masih ada waktu kita berdoa. Bangku anugerah tempat kita sekarang ingin berdiri lakukan. Lebih dari yang telah kita, amin. Lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Tuhan sediakan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Bisa kau hidup kebesaran yang Dia berikan, yang Kau berikan. Katakan sama-sama, aku mau bersyukur. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan, Kau Tuhan yang mengasihi. Ulangi korunya sekali lagi. Waktu kita ulangi koru ini, kau membantu anugerah lakukan itu. Saya akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Ingin berdiri lakukan itu, dan saya akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Yakinkan dalam dirimu bahwa Tuhan hari tempat ini, Tuhan sedang mengadakan tangannya untuk kepalamu hari ini. Dia mau mengurap itu, Dia mau memberkati itu. Yakinkan dalam dirimu hari ini, Tuhan, aku punya persoalan, aku tahu perjalaanku. Yakinkan dalam dirimu, Tuhan, aku punya sakit penyakit, aku percaya Kau sembuhkan aku. Yakinkan dalam dirimu saudara sekalian. Tanyakan kornya sekali lagi. Dan saya akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Terima urapan Tuhan, terima lambatan Tuhan. Katakan sama-sama, aku bersyukur Tuhan. Katakan, ku bersyukur padamu. Benar Tuhan, ini kami Bapa. Kaulah jaminan hidup kami Bapa. Kaulah jaminan hidupku. Hati Tuhan, hatimu ada bagi kami Bapa. Terima kasih. Ku bersyukur. Jadikan hidup kami Bapa lebih indah, jauh lebih berharga.
setiap kami yang berdiri di dalam nama Yesus, Tuhan lawat kami, Tuhan kuatkan kami. Setiap doa kami nekat hari Tuhan dengar, Tuhan jawab. Yakinkan kepada kami Tuhan, waktu kami berdiri kami berdoa, hamba menemukan tangan hamba bagi mereka, dan hamba percaya, yakinkan mereka bahwa Yesus ada untuk mendengar doa itu. Setiap sakit penyakit disembuhkan, setiap persoalan diberikan kemenangan, setiap apa dihadapi, maka kaulah Yesus yang memberikan jaminan atas hidup kami Bapa. Hamba setiap kami yang duduk tempat kami masing-masing, dan kami juga berdoa kepada Tuhan. Hamba tumpang tangan untuk kami Bapa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Tuhan juga dengar doa kami. Kiranya hari ini setiap kami yang berdoa, kami menerima jawaban doa dari Tuhan. Saat ini kami sedang menghadapi apapun, kami tahu Tuhan, Kau ada bagi kami. Hatimu bagi kami yang apa? Hatimu bagi kami ya Yesus. Di dalam nama-Mu, Tuhan jamah hati kami. Kau pulihkan hidup kami. Kau pulihkan hati kami. Dan kami percaya, kami akan menjadi orang-orang pemenang. Kami menjadi lebih indah dan lebih berharga di hadapan Tuhan. Dunia tidak menghargai kami, tidak peduli. Tapi kami berharga di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Dan kami sudah bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur pada Tuhan. Kami bisa bersyukur. Dan bersyukur pasti. Kami bisa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Mari bersyukur kepada Tuhan. Jangan malu. Bersyukur. Bersyukur untuk apapun. Sama-sama katakan dengan sepenuh hatimu. Bapak di surga, kami terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih. Hari ini Bapak berdoa kita memberkati gereja ini, memberkati kami semua. Kami sudah datang hari ini, kami sudah berdoa, kami sudah menyanyi, kami sudah dengar firman. Tuhan berkati kami. Kami yang melayani hari ini, kami percaya kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur padamu, Kau Tuhan. Lebih indah dan lebih. Mari katakan sama-sama sekali lagi. Kita mau hidup kita jadi indah di mata Tuhan. Katakan sama-sama. Kau jadikan hidup. Katakan sekali lagi sama-sama. Kau jadikan kami Tuhan. Amin. Sekali lagi sama-sama katakan. Katakan sama-sama. Melayani Tuhan, amin. Tekun sama Tuhan, adil sama Tuhan, amin. Haleluya. Lebih indah, amin. Lebih berharga. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
percaya bahwa dalam apapun kita hadapi tidak mudah. Tapi yakinkan dalam dirimu bahwa bersama dengan Tuhan, amin, kita mampu melakukan perkara-perkara besar. Haleluya. Baik, kami berkat oleh Tuhan, hari ini kita sudah tahu ada kotak di depan. Artinya ini saudara-saudara sekalian, ada anak-anak keluarga dari almarhum dan almarhumah Bapak Handoko dan Ibu Lydia. Yang hari ini mereka anak-anak akan memasang foto kedua orang tua. Ini menjadi sebuah apa Pak ya? Tradisi Pak ya? Oh ya, tradisi lah ya. Biasanya seperti itu saudara sekalian. Biasanya yang nama-nama dua itu Korps 2 Jakarta juga begitu. Korps 2 Jakarta sudah ada albumnya saudara sekalian. Kalau meninggal ditempel albumnya gitu. Korps 2 Semarang saya nggak tahu. 2 Surabaya seperti ini. Nanti mereka akan maju ke depan. Maka ada itu yang akan dipasang. Pak Yobi bisa boleh membukakan pintunya. Ya, bukakan itunya. Bisa buka itunya. Lalu nanti sekaligus bisa mengangkatkan benderanya. Ya, bukakan itunya. Mari ketiga ada putra, putri dan juga menantu, silakan boleh ke depan bertiga. Kalau ada cucu juga silakan. Ya, nanti itu bisa dipasangkan. Kita nyanyikan satu kor Tuhan Yesus setia. Lalu nanti bendera akan diambil, pasang di situ. Lalu ketiganya nanti akan ada di depan untuk menempel itu. Tuhan Yesus setia. Menyanyikan pujian ini, maka keluarga nanti akan ke depan untuk memasangnya. Mari Pak Ibito silakan juga di situ, boleh berdiri di situ. Baik saudara sekalian. Tuhan Yesus setia. Pak Handoko dan Ibu Lydia orang yang setia kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus setia. Baik saudara sekalian, kita ingat satu poin semangat, tetap setia. Berdiri saudara sekalian, tetap setia pada Tuhan dalam rangka keselamatan. Kita ingat sebagai semangat kita kepada kedua. Nanti mungkin kalau ada yang ingin menyampaikan sepatah kata, silakan ke depan boleh 2, 3, 4 menit ke depannya. Tetap setia pada Tuhan keselamatan, ya. Tetap setia.
mereka mengasihi kedua orang tua. Terima kasih untuk semua kebaikan dan teladan yang baik dari kedua orang tua kami, almarhum Bapak Handoko dan Bapak Lydia. Terima kasih dia sudah mengabdikan dirinya sejak dari muda sampai lanjut usia bahkan sampai akhir hidupnya untuk Tuhan dalam bala keselamatan. Kami berterima kasih kami telah mengalami kehidupan bersama dengan baik dalam sebuah pelayanan yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa hari ini mereka senang di surga. Mereka berbahagia mereka di surga. Dan kami percaya Tuhan bahwa itu juga akan memberkati semua anak-anak. Kami serahkan anak-anak ke dalam tangan Tuhan, anak mantu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus memberkati mereka. Berkati rumah tangga mereka, pekerjaan dan usaha, pelayanan mereka diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk cucu-cucu dari almarhumah, almarhum juga berkati mereka dalam pendidikan, dalam masa pertumbuhan, dalam pergaulan, bahkan cita-cita mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Nah, doa kami terpujilah Tuhan dan dosa kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, mungkin silakan kepada salah satu yang ingin menyampaikan satu atau dua kata-kata, silakan. Tiga-tiga tuh udah di situ apa? Tiga-tiga silakan. Halo. Terima kasih saudara sekalian. Maya juga buat waktu yang sudah diberikan buat kita untuk memberikan boleh menempelkan tadi ya foto dan penghormatan baik buat mama dan papa. Terima kasih buat saudara sekalian di sini yang sudah sayang semua sama mama dan papa. Ya, saya dulu kecil masih selama minggu di sini ya, jadi saya masih ingat gereja ini dulu mungkin belum dibentukkan seperti ini. Tadi saya datang juga kaget ya, sudah banyak perubahan yang saya lihat. Mama dia setia dan suka sekali, maksudnya rajin untuk hadir di gereja ini. Dia selalu cerita juga sih, kalau mau ada acara apa. Jadi saya tahu bahwa mama setia sampai akhir di tempat ini, dan biarlah saya minta juga Timo tidak sampai putus hubungan kita balik keselamatan ya, sampai meskipun mama dan papa sudah nggak ada di tempat ini, biarlah kita boleh saling hormat ya. Jadi kalau ada apa-apa maksudnya apa ya, kita juga mau kok, maksudnya join di tempat ini untuk acara apa boleh lah gitu loh, boleh kasih kabar boleh. Terima kasih pokoknya buat semuanya. Saya juga bingung ya harus ngomong apa. Cuman ya saya tahu banyak saudara sekalian yang sayang juga sama mama juga papa. Ini dari ini semua. Thank you buat pagi hari ini, kita kasih kesempatan buat menyematkan foto papa mama di sini. Ya, saya mengucap syukur ya, papa mama sisa hidupnya dihabiskan di gereja ini. Banyak orang yang mengasihi papa mama, bahkan di akhir hidup mama banyak di gereja ini, teman-temannya yang dari gereja ini ya. Maksudnya mungkin intensitasnya dengan ketemu orang-orang gereja itu lebih sering dibanding kami, tapi kami ucap syukur mama itu dibandingkan orang-orang yang mengasihinya. Bahkan kami juga ucap syukur kami tertanam dulu di gereja ini juga, mulai dari kami kecil, mulai dari oma, bahkan ada mereka selamat yang tahu lah cerita dari di Jember, Banyuwangi dan mana. Ya kami ucap syukur ya, maksudnya kami bertemu juga pernah di gereja ini. Ya kami melihat banyak perubahan di gereja ini, banyak orang-orang yang tetap setia. Kami ucap syukur papa mama juga sampai akhir hidupnya ada di gereja ini, dilingkupi dengan orang-orang yang mengasihi papa mama. Ya itu aja. Thank you Mayor. Ya ini Mayor. Oh, ini SMK baru ini. Iya, makasih. Silakan Tinus dan silakan. Oh, habis ini saya lagi nanti nih kalau gitu. Kita sampai jam 9 nih kalau gitu nih. Saya bersyukur ketemu dengan kedua anak-anak kami ini. Memang mereka adalah
BK dari mulai Banyuwangi sampai Jember. Di Jember Bapak Kristanto, Bapak Bob Kristanto sebagai sesar mayor, dan saya bersyukur kalau saya boleh bertemu Tinus, ya. Bertaito, ini semua bukan karena kebetulan, ya. Tuhan atur yang terbaik. Saya pewaris dari keluarga almarhum Bapak Bob Kristanto akan diteruskan oleh Tinus dan Mitra, dan kami sambut mereka di kolom juara ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, amin. Haleluya. Ya, makasih ya. Ya, terima kasih. Tadi Pak Yupito. Ya, terima kasih. Terima kasih kehadiran daripada Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih juga kita boleh melakukan suatu penghormatan. Itu lebih tepat saya katakan penghormatan. Itu yang dimiliki oleh Bala Keselamatan ya. Ketika seseorang meninggal, dia berpangkat prajurit atau sampai yang paling, kalau di gereja kan paling atas sesar mayor, korps ya. Ketika dia meletakkan pedang rohaninya, dia diberikan hak untuk menyematkan nama. Jadi tidak semua orang. Nah itu perlu diketahui. Diberikan hak untuk menyematkan namanya, dan dia sudah masuk di dalam naik ke kemuliaan Allah, dan mereka sudah berada di surga. Apa yang harus diingat? Teladannya. Nah, melalui kesempatan ini kalau saya boleh bercerita sedikit kepada cucunya, ya, tidak apa-apa, ini masih 8 kurang 10 ya. Ya, dan saya akan cerita karena saya juga tahu persis kalau kita lihat tadi Bu Slamet itu sampai menderu, begitu ya. Itu punya cerita ya. Jadi keluarga dua ini saya cukup mengenal ya. Papa itu adalah orang Bala Keselamatan, Bapak Handoyo. Ndak Handoyo, Om Han. Dia jabatan terakhirnya lumayan tinggi ya di dalam satu pekerjaan, Papa itu. Dan ayahnya Papa, Pak Budiman, saya cukup kenal. Di akhir hayatnya, ayahnya bersama dengan ibunya, itu pas menjelang Natal beda sedikit. Dia itu sakit, dibelan-belani loh, naik becak untuk melihat kemuliaan Tuhan lewat acara-acara Natal. Papa engkong kalau mungkin tepat saya katakan, itu juga orang yang setia di dalam Bala Keselamatan. Pak Handoyo, orang yang setia juga di dalam Bala Keselamatan. Saya cukup mengenal dia. Dia mulai karirnya itu lumayan lah ya, sampai dia terakhir itu sebagai perusahaan Sampurna, ya, sebagai kepala cabang, branch manager. Ibu Lydia, saya cukup bangga dan berbahagia melihat bahwa dia di 6 tahun terakhir dia banyak mengalami perubahan karakter. Oh, bukan perubahan mayornya. Ya, luar biasa. Jadi biarlah keluarga ini sudah tenang di hadapan, berada di surga, dan bagi keluarganya bukan hanya dikuatkan, tapi mencontoh teladan kesetiaannya kepada Tuhan. Itu yang terpenting ya. Syukur tadi sudah berjanji bahwa kalau ada acara apa, memang kalau Bala Keselamatan kan lebih ada sosialnya ya, lebih care ya, itu lebih itu ya, ada kesanggupan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Tapi siapapun nanti pengganti saya juga harus dibantu ya. Lihat benderanya, jangan lihat sayanya ya. Tidak ada gunanya kalau lihat saya nggak ada artinya juga ya. Ya itu. Jadi kesetiaannya itulah yang patut kita contoh ya. Amin 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 terus ya. Jadi supaya nanti lebih banyak yang setia, menarik malah mundur ya. Nanti Pak Mayor Tampu Bolon, kedua hamba Tuhan ini akan berakhir tugasnya di akhir bulan depan. Ya, kalau mau hadir nanti kita beritahu ya, kita undang lewat teman-teman ya, pada bisa kenal ya. Nggak tahu nanti tunggu ya. Tunggu waktunya.
Yang mimpin mungkin tidak tahu siapa, bisa jadi internasional kali ya. Nah, terima kasih kepada Ibu Devi, kok Ibu Saudari Devi. Waduh, salah terus ini ya. Saudari Devi, kalau Shirley tidak apa-apa lah ya. Yang sudah memimpin ibadah dan semua yang melayani pada pagi hari ini. Dan sebentar ada ibadah sekolah minggu, Pak Sesna Mayor, ya, jangan, ya. Kemudian nanti sebentar juga ada ibadah PKP, ya toh. Apakah buktinya? Basda? Oh ya, ya. Setelah ibadah kita disambung. Dan jangan lupa sore adalah ibadah tebusan pada pukul 5 dan kegiatan sepekan akan berjalan seperti biasa. Kegiatan korps yang belum selesai dan memang saya belum tidak janji waktu itu ya, tapi ada banyak dana yang terkumpul adalah peremajaan mobil gereja ya. Karena peremajaan mobil gereja ini sangat butuh juga karena untuk melayani semua jemaat. Saya mulai dari Mayor Mundung ya, sudah ngatur-ngatur kayak begini ya. Jadi saya harapkan juga bisa terlaksana ya. Saya rasa itu aja, nanti ada Ibu Sek memberikan pengumuman. Ya, saya persilakan Bu, mau naik boleh ya. Ya, saya persilakan mengenai ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, tidak banyak yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Cuma saya mengingatkan bahwa peserta ibadah pagi tinggal sedikit lagi ya, kurang lebih 5 sampai 10 orang ya. Jadi saya harapkan ini pendaftaran untuk sekolah minggu masih belum, BPS masih kurang ya. Jadi saya harapkan segera untuk mendaftar, hari ini terakhir. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan dan tunggu di sini berangkat kumpul jam 4. Ya, saya rasa itu aja. Terima kasih perhatian. Baik, silakan saudara mendaftar ya, mendaftar saja ya. Nanti kalau sudah lebih dari kuotanya pun nggak apa-apa ya. Jadi saya tidak ingin membatasi saudara-saudara sekalian untuk beribadah ya. Jadi silakan saja, nanti kita akan bicarakan lebih lanjut gimana caranya ya. Jadi tolong mendaftar yang mau mendaftar ya. Nah begini saudara-saudara sekalian, sehubungan dengan perpindahan ya, dengan perpindahan tolong diperhatikan karena kita kan sudah merencanakan untuk kegiatan selamat jalannya kan tanggal 29 Juni ya. Tetapi saudara-saudara sekalian ini masih menunggu keputusan kantor pusat. Karena saya sudah menulis surat ke divisi, ternyata Komandan divisi tidak memberi izin kepada saya untuk melaksanakan ibadah tanggal 29 gitu. Saya sudah sampaikan berapa banyak saya punya pertimbangan-pertimbangan kenapa tanggal 29 saudara-saudara sekalian. Pada akhirnya saya menulis surat kantor pusat begitu. Jadi saya masih menunggu keputusan kantor pusat untuk tanggal 29 itu. Jika diizinkan kantor pusat saudara-saudara sekalian kita laksanakan tanggal 29. Tapi jika tidak diizinkan kantor pusat, kita laksanakan tanggal 22. Tanggal 22 artinya adalah tidak ada temu pisah. Jadinya selamat jalan saja. Gitu, ya. Selamat jalan saja. Tapi kita berharap, saya sedang berharap karena dasar saya untuk meminta tanggal 29 itu ada beberapa poin saya sampaikan ke kantor pusat. Saya sudah sampai kepada Pak Kolonel gini, tapi ya dia tetap begini, tapi gini, ya udah. Saya minta kebijaksanaan, lalu pada akhirnya saya bilang dan dia bilang ya udah tulis kantor pusat saja suratnya kepada komandan teritorial. Jadi memang sedikit unik saudara-saudaraku, hanya masalah perpindahan sampai ke sana itu agak sedikit unik. Tapi nggak apa-apa, saya majukan saja supaya saya dapat izin tanggal 29 untuk selamat jalan. Kalau 29 berarti kita ada temu pisah. Kalau tanggal 22 berarti itu hanya selamat jalan toh. Ya, jadi itu saja saudaraku untuk acara perpisahan pada bulan Juni nantinya, ya, Juni nantinya. Kegiatan perjalanan biasa nanti ada Tomdiv pada tanggal 5, 6, 7. Jadi ada beberapa anak muda akan pergi ke Semarang. Bukan Semarang sebenarnya, lebih kepada Karanganyar ya, El Betel ya. Di sana ada kegiatan mengumpulkan sekitar 200, sudah sekarang beda 230 anak-anak muda ya. Acara itu akan dilaksanakan di sana. Lalu kita nanti akan mengirim juga berapa anak muda, ada 5 orang anak muda akan ikut kegiatan tersebut saudara sekalian. Saya rasa itu saja pengumuman kita. Nanti Wasda PKP hari ini berpisah ya, tidak gabung ya, masing-masing saudara sekalian. Ya, Wasda sendiri, PKP sendiri. Nanti bulan depan kita lihat lagi bagaimana perkembangannya.
Baik, sebelum kita terima doa berkat yang berulang tahun tanggal 19. Tanggal 19 itu adalah Ibu Melani Kusdijani, tanggal 19. Lalu tanggal 21 Bapak Budi Hermawan, betul ya? Kalau kira-kira salah kasih tahu, siapa tahu ada tanggal 2 gitu. 2 kali ulang tahun gitu ya. Lalu pada tanggal 23 ada Bapak Lingga, dan tanggal 24 ada Fabiola Kristi. Betul Pak Yobi? Masih ingat nonton anaknya? Ya. Fabiola tanggal 24 ya. Saudara-saudara sekalian, terima kasih untuk kehadiran kita ya. Terus kita semangat dalam melakukan tugas pelayanan yang kita lakukan. Nanti masalah tentang opsi setempat kita akan siapkan saudara-saudara sekalian, dan sudah ada beberapa yang kita sedang regenerasi. Retreat sudah dengan baik dan sudah ada hasil yang baik, saya pikir akan dikerjakan ke depan. Tetap semangat orang-orang muda untuk terus melayani Tuhan. Mari kita berdiri saudara-saudara sekalian. Kita akan terima doa berkat. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Kita lalu terima doa berkat. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sarangku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Sekali. Terima kasih Tuhan untuk ibadah ini. Kami ingin mengatakan bahwa sekali Yesus dalam hidup kami, makanya selamanya Yesus. Berkati kami semua Bapa, berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Yesus. Oh Yesusku, kami cinta Engkau selama-lamanya. Karena kasih-Mu Tuhan, dan kasih-Nya sarangku ada. Terima kasih Bapa. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita melakukan gereja ini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan berikan kau dengan wajah-Nya dan berikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Mulai saat ini menyertai melindungi dalam perjalanan pulang hingga esok kembali kedua kalinya. Haleluya, haleluya. Amin.